Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yashukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yashriku su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Ayuhas shaimun as-shaimat wal mustami'un fi hadzal idarah PCNU Kota Bogor yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan rutinitas pengajian kita selama sebulan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita baik yang online maupun offline mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melafadkan 82 kali menurut mufassir kata zakat yang disandingkan dengan kata as-shalah. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiiur rasul la'allakum turhamun, dalam surat An-Nur ayat 56. Ayat ini menunjukkan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba dan seorang makhluk Allah, ketika Allah memerintahkan terhadap sesuatu, maka kita harus mengerjakannya. Begitu juga dengan perintah sholat dan zakat yang selalu berangkaian, itu menunjukkan sesuatu hal penting. Betapa pentingnya sholat, betapa pentingnya zakat itu. Sholat yang memiliki arti dimensi vertikal, semata-mata kewajiban dari Allah untuk memenuhi hak kita penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat memiliki dimensi vertikal, semata-mata kewajiban dari Allah, dan juga dimensi horizontal, di mana kita harus mengeluarkan harta yang dimiliki oleh kita, karena di situ ada hak-hak orang lain. Ayuhas shaimun rahimakumullah. Kalau kita melihat perkataan ulama besar yang namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dia hidup di tahun 450 dan wafat tahun 505. Beliau mengatakan bagaimana zakat itu memiliki makna yang sangat mendalam. Salah satunya, bagaimana zakat itu adalah mewujudkan totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iltizamun litauhid wa syahadatun bi ifradil ma'bud. Bagaimana totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah totalitas cinta terhadap sesuatu, maka kita akan berkomitmen tidak akan menduakan orang yang dicintainya. Orang yang sudah cinta terhadap seseorang, dia tidak mungkin diduakan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qul huwallahu ahad, Allah satu, Allahu samad, Allah yang tempat untuk bersandar, tempat untuk dituju, tempat untuk meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak diperanakan dan tidak beranak. Hadirin ayuhas shaimun rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana orang semakin besar derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, zakat ini momentum bagaimana
menyuguhkan satu totalitas kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki, kita ridho, kita rela memberikan sesuatu kepada orang yang dicintainya. Toh harta itu hanya sementara dan itu adalah milik Allah. Maka harta yang baik adalah ditasarrufkan untuk jalan kebaikan, terutama dalam persoalan zakat itu. Itulah kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali itu bahwa zakat itu adalah maknanya adalah at-tadkhir minas sifatil bukhli. Jadi upaya ikhtiar untuk bagaimana mensucikan dari hal-hal yang sifat negatif. Terutama yang berkaitan dengan medit, pelit. Nah, itu adalah disucikan. Bagaimana pelit dan medit ini adalah sesuatu yang merusak terhadap amal perbuatan. Salasun mukhlikat, ada 3 hal yang bisa merusak. Yang pertama suhun muta, bagaimana medit yang diikuti, wa huwa hawan muttaba, dan hawa nafsu yang dituruti, wal ijabul mar'i binafsi, dan berbangga diri dengan amal perbuatannya. Dan 3 hal itulah yang bisa merusak. Bagaimana sifat medit itu akan hilang kata Imam Al-Ghazali dengan membiasakan kita memberi kepada sesuatu, kepada orang lain, sehingga dengan terbiasa itu kita harus dipaksa bagaimana kita sesuatu itu harus berpisah dari dirinya, sehingga itu menjadi sesuatu kebiasaan. Fahubus syai'i la yanqati'u ila biqahrin nafsi ala mubarakati hatta yasirullah i'tiyadan. Jadi harus dipaksa, sehingga dengan kebiasaan dipaksa itu menjadi sesuatu yang terbiasa memberi kepada orang lain. Itulah kata Imam Al-Ghazali sebagai pensucian diri kita. Terutama zakat fitrah sama. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah memfardukan zakat fitrah sebagai apa? Tukhratan lis-shaimi, sebagai pensucian kepada orang-orang yang berpuasa. Minal lagwi warrafasi, dari sesuatu yang perbuatan yang sia-sia dan perbuatan perkataan yang jelek. Dikala kita berpuasa mungkin ada omongan yang tidak baik. Dikala kita berpuasa ada melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Maka disucikanlah di akhir puasa itu dengan zakat fitrah sebagai tukhratan lis-shaim. Wa tu'matan lil masakin, dan tentunya adalah sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Faman adaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Orang yang menunaikan zakat sebelum sholat, maka dia adalah zakat yang diterima. Tapi waman adaha ba'da shalah, orang yang melakukan setelah sholat, fahiya shadaqatun minas shadaqah. Itu adalah merupakan sedekah dari sedekah-sedekah biasa-biasa. Oleh karena itu, momentum zakat fitrah adalah merupakan dimensi untuk bagaimana mensucikan kita. Mensucikan dari hal-hal yang negatif. Menambali terhadap hal-hal yang buruk di dalam puasa. Ibarat kita dalam sholat, kita ada hal-hal yang tidak baik, maka ditambahlah dengan sujud sahwi. Begitulah zakat fitrah juga sama. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempardukan untuk menunaikan zakat fitrah? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta kalian sedekah sebagai pensucian dan mensucikan terhadap harta yang kita miliki. Itulah kata Imam Al-Ghazali, bagaimana zakat fitrah itu adalah merupakan pensucian kita dari hal-hal yang negatif, terutama medit dan pelit yang harus kita hilangkan. Ayyuhas shaimun rahimakumullah. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, dia mengatakan bahwa menunaikan zakat itu adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Nikmat yang diberikan kepada kita, kita diberikan mata, kita diberikan telinga, kita diberikan tangan, kita anggota tubuh yang begitu sempurna. Itu harus kita mensyukuri. Dengan cara apa kita mensyukuri terhadap nikmat Allah yang diberikan itu? Yaitu dengan cara sholat. Sholat adalah merupakan syukur kita. Ibadah
nikmat badaniyah, nikmat jismiyah, disyukurilah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat juga, tidak hanya nikmat anggota badan kita yang begitu sempurna, tapi bagaimana kita diberikan nikmat maliyah bagi sebagian orang. Diberikan harta kekayaan yang begitu banyak, harta melimpah, tetapi ingat di situ, hai manusia, ada hak orang lain yang harus diberikan kepada orang itu. Maka kita syukuri dengan apa? Dengan syukuri dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. La siaman, lebih-lebih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama untuk mengeluarkan harta kita, baik zakatnya maupun sedekahnya. Afdhalus shadaqah fi Ramadan. Dia sedekah yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana ajwadul khalq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawannya makhluk. Dia memiliki harta kekayaan, dia keluaran karihil mursalah, bagaikan angin yang terhempas begitu cepat. La yamsiku fi syai'an, tidak dipegang sedikit pun. Ada sore hilang pagi, pagi ada sore hilang. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita melakukan sedekah, kita melakukan zakat, kita melakukan infak harus diniati dengan ikhlas, tulus. Tidak ada orang ceritanya kalau kita menginfakkan atau mensedekahkan atau mengeluarkan zakat, hartanya hilang begitu saja. Apa betul begitu? Kan tidak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang melakukan infak di jalan Allah, dia akan lipatkan. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah. Sifatnya orang-orang yang memberikan infak di jalan Allah sebagaimana satu biji anbatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sunbulihi mi'atu habbah, di dalam satu bulir itu ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lah yang melipat gandakan terhadap orang yang ia kehendaki. Itulah janji Allah. Jadi tidak ada ceritanya orang yang menginfakkan, orang yang mensedekahkan, orang yang memberikan zakat, dia akan jatuh fakir, dia tidak akan jatuh miskin, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat satu hadis, bagaimana kita melakukan sesuatu, menginfakkan sesuatu adalah harus dengan cara ikhlas. Tidak boleh dengan riya. Bahkan ada satu orang yang masuk dalam naungan Allah, rajulun yatasaddaqu bi shadaqatin lam ta'lam shimaluhu ma'atat yaminuhu. Yaitu seorang laki-laki yang memberikan sedekah di mana tangan kirinya tidak pernah tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Itu menunjukkan bahwa kita harus ikhlas. Tidak boleh kita digembor-gemborkan. Tidak boleh kita ada unsur sum'ah, pengen masyhur, terkenal oleh orang. Tidak boleh ada unsur riya dalam memberikan sesuatu. Karena unsur riya akan menghapus terhadap amal perbuatan kita. Shadaqatus sir tutfi'u ghadaba rabb. Sedekah yang rahasia, yang tidak diketahui, akan menyirap kebencian, akan memadamkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ayyuhas shaimun rahimakumullah. Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk kepedulian kita kepada orang lain di bulan Ramadan. Tidak semuanya orang ini kaya, tidak semuanya orang ini miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin. Wajar, karena saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Maka oleh karena itu kita harus bisa berbagi dengan orang. Sebaik-baiknya orang adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Jadi kita yang punya ilmu, ya pergunakan dengan ilmunya. Yang punya harta, ya gunakan dengan hartanya. Yang punya pikiran, ya gunakan dengan pikiran. Potensi yang kita miliki, sumbangsihkanlah untuk umat karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kasihan terhadap manusia, niscaya Allah akan mengasihaninya.
Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ayuhas shaimun rahimakumullah. Semoga kultum ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang halal, yang barokah, sehingga kita bisa melakukan ibadah dengan rezeki kita. Semoga kita bisa menunaikan zakat fitrah sebaik-baiknya. Dan Allah wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.